Terima kasih Bunda. Ya sebelumnya mohon maaf ya, karena sulit banget untuk tembus ke room ini. Banyak sekali yang masuk. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk bisa belajar meningkatkan skill secara virtual melalui webinar yang diselenggarakan oleh Panitia MGMP Biologi Berbagi. Yang terhormat Bapak Kasubdit GTKMA, mungkin beliau masih ada di room ini, Bapak M. Sidik Sisvianto, SAG MPDI. Bapak Kasubdit GTKMTS, Bapak Dr. Ainur Rofik, PDI, dan Ketua Panitia, yaitu Pak Lukman, dan tim panitia acara webinar MGMP. Ya. Mohon maaf, suaranya mungkin kurang besar, Bu Dokter. Oh gitu Pak Hendra, ya baiklah. Udah segini udah? Sepertinya masih, Bu. Masih gitu? Gimana? Kalau di kami jelas sih, jelas Bu. Kalau di kami beda-beda sinyal. Oh gitu. Iya, tadi ada beberapa chat yang ingin menanyakan suara sepertinya. Ya silakan Ibu dilanjutkan. Suara ya? Oke, baiklah Pak Hendra. Baiklah. Tadi seperti yang diperkenalkan oleh Bu Nenden, saya itu orang kimia. Jadi saya di sini sangat senang sekali diberi kesempatan diundang untuk mengisi acara di Forum Biologi. Ya, mungkin juga teman-teman di biologi di sini sudah biasa gitu ya mempelajari tentang kimia kehidupan dari sisi biologi. Teman-teman dari biologi juga mungkin sudah pernah mendapatkan mata kuliah ini di S1, itu di biologi dasar, dan juga mungkin ada di mata pelajaran biologi SMA MA ya. Nah, di webinar kali ini saya akan menyajikan informasi berkaitan dengan kimia kehidupan ini dipandang dari sisi kimianya. Mudah-mudahan menambah wawasan Bapak Ibu ya. Monggo Pak di slide berikutnya. Nah, jadi di sini ini ada satu flyer ya, flyer iklan itu melintas di media sosial saya. Karena saya orang kimia, jadi saya tuh gitu ya. Kok ada yang agak sedikit aneh nih di sini di iklan ini. Mungkin juga di media sosial teman-teman di sini ada iklan-iklan semacam ini yang pernah Bapak Ibu baca. Jadi ini hanya salah satu contoh. Masih banyak iklan-iklan lain yang modelnya tuh bau-baunya seperti ini. Mungkin bisa diperhatikan ya player ini, iklan ini. Coba saya minta komentar nih dari salah satu teman di sini, teman peserta. Bisa nggak ya Pak Hendra? Bisa Bu, mungkin agak. Ya mangga kalau begitu, iya. Saya mau mendengar bagaimana tanggapan teman-teman peserta nih terhadap flyer yang seperti ini. Apakah B aja, udah aja lewat, atau ada kritikan? Boleh saya komen Bu? Ayo mangga Pak. Ya terima kasih Bu. Betul, saya sering melihat iklan seperti ini ya. Bahkan bukan hanya iklan, termasuk obat pun, obat-obat kimia gitu, soal gitu ya kalimatnya. Jadi kesannya kalau mendengar kata kimia itu sesuatu yang negatif gitu. Jadi kesannya kalau mendengar kata kimia itu sesuatu yang membahayakan tubuh kita, baik makanan maupun obat. Kira-kira itu yang terbayang oleh kami dari flyer ini Bu. Hatur nuhun. Saya dengan Pak Didin Bu. Ya, terima kasih Pak Didin. Baiklah ya. Jadi iya betul sekali Pak Didin mewakili opini saya juga. Jadi betul. Jadi kimia itu seolah-olah jelek banget gitu ya, buruk, nggak boleh dimakan, beracun, nggak pokoknya harus anti lah dengan kimia. Jadi di situ dituliskan bahwa di flyer itu makanan sehat tanpa MSG dan tanpa bahan kimia. Nah itu tuh, jadi kimia itu difitnah itu ya oleh orang.
Padahal kan ya semuanya kalau kita tahu semuanya itu ya kimia itu. Semuanya dari kita itu kimia, makanan itu kimia, obat-obatan juga itu kimia. Semuanya itu ya kimia. Ya, saya duga ini yang bikin iklan ataupun yang punya punya dagangan ini ya, ini bukan orang IPA nih, bukan orang kimia, apalagi bukan orang biologi ya. Jadi bisa jadi ini orang IPS nih, orang sosial. Kalau melihat kejadian ini sepertinya ini seperti alarm ataupun sinyal bahwa pelajaran tentang kimia kehidupan ini harus diberikan untuk orang-orang sosial juga ya. Jadi agar tidak terjadi miskonsepsi kalau bahan kimia itu yang nggak sejahat itu, bahan kimia itu ya nggak ada yang salah kalau tepat penggunaannya gitu ya. Baiklah, mungkin flyer ini Pak Hendra dilanjutin. Nah, jadi pada webinar kali ini saya akan membagikan informasi terkait sejarah singkat ilmu kimia, unsur dan senyawa, cabang ilmu kimia, salah satunya biokimia, dan zat kimia penyusun makhluk hidup. Mangga Pak, dilanjut. Pak Hendra. Nah, jadi ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab, alkimia, yang artinya perubahan materi. Ilmuwan pertamanya itu Jabir bin Hayyan. Beliau hidup antara tahun 721 sampai 815 Masehi. Setelah masa peninggalan beliau, barulah ilmu kimia ini berkembang. Jadi, semasa hidupnya, beliau ini punya laboratorium yang bisa dikatakan modern di zamannya. Jadi itu kenapa beliau dijuluki juga dengan Bapak Laboratorium. Beliau sudah menemukan metode destilasi dan kristalisasi. Metode ini digunakan untuk penggunaan zat. Nah, mulai dari sinilah maka dapat dikategorikan unsur-unsur atau ditemukannya unsur-unsur kimia. Zaman dulu itu ya publikasi sangat minim. Jadi susah untuk ilmu kimia itu berkembang dengan cepat. Beda sama keadaan sekarang ya. Kita bisa bikin cireng yang garing, kenyal, bikin sedikit, udah cantik, kita upload, udah jadi viral. Cepet kalau sekarang mah publikasi ya, bisa lewat TikTok, lewat IG, lewat ya media sosial lainnya ya, Facebook dan sebagainya. Nah, jadi setelah sepeninggalan beliau, di tahun 815 Masehi, ada sejumlah orang yang masuk ke laboratorium beliau. Di sana baru diketahui adanya destilasi, adanya metode-metode yang Jabir bin Hayyan temukan, yaitu destilasi dan kristalisasi. Nah, oleh ilmuwan selanjutnya itu dikembangkan terus-menerus, hingga akhirnya pada saat ini kita ketahui ada banyak sekali unsur yang ada di alam semesta ini, yaitu ada 118 unsur. Iya, belum semuanya teridentifikasi, masih ada pasti. Masih ada unsur lain yang belum diketahui. Nah, untuk sekarang itu diketahuinya ada 118 unsur yang telah tertata rapi di tabel periodik unsur yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifatnya dari tiap-tiap unsur. Seperti ini. Pak Hendra, lanjut. Unsur-unsur yang ada di alam semesta ini itu terus-menerus melakukan reaksi, dan sejatinya kita akan kesulitan menemukan unsur ini dalam bentuk dia sendirian. Jadi unsur itu adalah zat yang tidak bisa dibagi lagi atau dipecah menjadi zat lain secara kimia ya. Misalnya itu ya yang semua ada di tabel periodik itu adalah unsur seperti hidrogen, natrium, oksigen, dan seterusnya. Itu adalah unsur. Yaitu, kalau di alam semesta ini kita bakal sulit menemukan unsur dalam keadaan murni.
Jadi dia pasti dalam keadaan senyawanya. Jadi nempel tuh sama unsur yang lain. Kalau senyawa itu diartikan sebagai gabungan dua zat, dua unsur atau lebih. Jadi misalnya gabungan antara H dan O membentuk H2O, air ya. Atau Na dan Cl. Jadi garam dapur atau gas hidrogen dan gas oksigen yang kita hirup di sekeliling kita ya, itu banyak sedia oksigen. Mangga Pak dilanjut. Nah, unsur dan senyawa kimia ini sangat unik. Setiap unsur itu memiliki karakteristiknya sendiri, kekhasan sendiri, memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Ketika unsur berdiri sendiri, iya dia memiliki jati dirinya dengan karakteristiknya sendiri. Namun, setelah dia bereaksi dengan unsur lain, dia membentuk senyawa dengan karakter yang beda lagi. Nih, contohnya seperti ini ya, H2O. Jadi, H itu, hidrogen itu sejatinya di alam semesta ini dalam bentuk gas, H2. Kemudian O juga O2. Mereka bereaksi membentuk H2O yang bentuknya cair. Jadi gas ketemu gas bisa jadi cair. Itu ya, unik sekali jadi unsur-unsur kimia itu. Alhamdulillah kita harus bersyukur, ternyata ya faktanya si air ini itu ya tersedianya dalam bentuk cairan, bukan dalam bentuk gas-gas H2 dan O2, kemudian kita reaksikan baru kita mendapatkan air. Wah, ini beneran kita akan kesulitan ya, karena air ini adalah sumber kehidupan. Kita membutuhkan air ini dalam jumlah yang banyak setiap harinya. Kalau kita harus mereaksikan antara H2 dan O2, wah, ini air bakalan beneran mahal. Kita mungkin ya bakal lebih berarti daripada emas ya, daripada logam-logam mulia. Karena untuk mereaksikan antara H2 dan O2 ini butuh kondisi yang sangat khas. Jadi pada tekanan yang sangat tinggi dan pada suhu yang sangat tinggi baru mereka bisa bereaksi membentuk senyawa H2O dalam bentuk cair. Kita itu disediakan oleh Allah itu langsung H2O-nya ya. Jadi ya itulah keunikan dari unsur-unsur kimia dan senyawanya. Jika H2O ini digunakan di laboratorium kimia ataupun laboratorium biologi ya, mungkin menggunakan H2O juga sebagai pelarut atau zat untuk mengencerkan zat lainnya, kita harus menggunakan H2O yang benar-benar murni, yang cairan itu hanya mengandung H dan O. Nah, sedangkan di alam ini, air yang ada di sungai, di sumur, di laut, apalagi laut asin ya, itu bukan H2O murni, jadi itu sudah ada senyawa lain. Ya. Kalau kita di laboratorium, itu melakukan proses lanjutan, proses pemurnian air ini agar didapat benar-benar H2O yang kita sebut sebagai air suling. Tujuannya adalah agar kita mereaksikan H2O ini dengan zat lain, misalnya NaCl yang bentuknya padat, maka kita akan mendapatkan larutan NaCl ya, itu tidak terjadi reaksi yang di luar kendali kita atau tidak sesuai dengan teori. Kalau berdasarkan teori kan kalau kita melarutkan NaCl dengan H2O ya, kita akan mendapatkan larutan NaCl. Nah, kalau misalnya ada senyawa lain gitu ya akan terjadi senyawa yang baru lagi, bukan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kalau di cangkir ini, di gambar ini, kita asumsikan bahwa zat yang terkandung di dalamnya adalah H2O. Jadi saat H dan O bereaksi, keduanya membentuk senyawa H2O yang berwujud cair ya. Kita tahu bahwa sesuai dengan tabel periodik unsur, H itu adalah unsur yang bergas. Itu juga dengan O. Namun, ketika keduanya itu direaksikan, unsur tersebut berubah menjadi senyawa dengan bentuk yang berbeda, dengan bentuk cair. Nah, begitu juga dengan
fungsinya dan manfaatnya ikut berubah. Kalau H2 dan O2 itu biasanya kita pakai untuk reaksi reduksi dan oksidasi. Kalau dia sudah berubah menjadi H2O bisa digunakan sebagai pelarut atau mungkin air minum langsung ya. Seperti itu. Oke Pak Hendra, mangga dilanjut. Bu, Ya, ya, volumenya bisa ditingkatkan lagi. Mohon maaf karena ini ada beberapa chat, sepertinya suaranya lembut sekali, katanya begitu. baiklah. Iya, silahkan dilanjut, Bunda. Siap, Pak Hendra. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Bun, gimana nih suaranya? Udah kenceng belum? Ini udah pakai pakai apa ya? Suara atas apa suara perut nih? Baiklah. Ke contoh yang lain lagi ya. Jadi saya akan memperlihatkan ini keunikan dari senyawa dan unsur kimia. Misalnya ini NaCl atau yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu garam dapur. Kita harus bersyukur NaCl atau garam ini sangat berlimpah di Indonesia. Karena apa? Karena di Indonesia ini 70% wilayahnya tertutup oleh air. Dan 97%-nya itu adalah air laut asin. Nah, rasa asinnya ini datang dari garam. Jadi, ada sejumlah warga yang tinggal di pesisir pantai itu memanfaatkan keadaan alamnya dengan menjadi petani garam. Secara tradisional, petani garam itu mengalirkan air laut asin itu ke dalam sebuah petak yang besar ya, untuk menampung air laut yang asin tadi. Nah, dari petak ini kemudian air asin itu ya dijemur di bawah terik matahari agar air-airnya menguap dan sebagian juga mungkin terserap ya di bawah di lahan yang sudah disediakan. Lalu kemudian tinggallah kristal-kristal garam lahan tersebut. Nah, kristal inilah yang kemudian dipanen, dikumpulkan, yang kemudian dikemas dan dijual di pasaran. Ada juga mungkin sebagian yang kembali diproses untuk ditambahkan iodium. Jadi ada garam beriodium ya. NaCl ini kalau kita pisahkan menjadi unsur-unsurnya, dia terdiri dari natrium dan klorida. Senyawa NaCl, kita lihat ya garam itu bentuknya padat. Unsur Na itu juga padat. Nah, kalau unsur Cl itu berbentuk gas. Dua unsur ini kalau dia secara terpisah ya, Na dan Cl, ini tidak bisa dikonsumsi langsung. Dua unsur ini itu bersifat beracun ya, nggak boleh kita makan, sangat berbahaya. Namun setelah Na dan Cl itu bereaksi, membentuk senyawa NaCl, sifat racunnya hilang dan memberikan manfaat bagi manusia karena bisa diserap oleh tubuh sebagai unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Na itu termasuk makromolekul ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi luar biasa sekali unsur dan senyawa yang ada di alam ini. Nah, kita lanjut lagi. Ayo Pak Hendra, maka dilanjut. Jadi ini nih, kita lihat di tabel periodik Na, natrium dan kalium itu ada di satu golongan yang sama, di golongan 1A. Kalau dia satu golongan itu berarti punya karakteristik yang mirip ya. Jadi mereka berdua ini, Na dan K ini sama-sama berbentuk padat. Lantas coba kita reaksikan dengan Cl yang berbentuk gas. Keduanya, Na dan K, jika direaksikan dengan Cl itu sama-sama menghasilkan senyawa yang padat ya. Jadi ada senyawa NaCl dan ada senyawa KCl. Kalau NaCl tadi sudah dibahas, itu adalah garam yang bisa kita gunakan sebagai bumbu masak. Sedangkan KCl itu digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jadi dia sebagai pupuk anorganik. Nah ya, jadi apa ya? Mereka itu punya
kesamaan sifat, mereka satu golongan, tapi ketika direaksikan dengan senyawa yang sama, mereka memberikan manfaat yang berbeda. Mereka punya peranan yang beda. Mereka bereaksi dengan senyawa unsur lain, membentuk satu senyawa baru. Itu ya, luar biasa sekali. Jadi ada satu yang boleh dimakan, dan satunya lagi itu yang nggak boleh dimakan. Masa iya kita makan pupuk ya? Kita kan bukan tanaman. Jadi itu, ketika senyawa ini bereaksi, dia sudah berubah bentuk, berubah wujud, beda fungsi, dan beda lagi manfaatnya. Unsur-unsur di alam ini terus-menerus mengalami reaksi. Mereka bereaksi tanpa henti. Jadi sepanjang hidup ini, sepanjang ya selama bumi ini terus berputar, ini unsur dan senyawa terus bereaksi. Jadi para ilmuwan kimia pun itu terus mengamati perkembangan yang ada di unsur-unsur dan senyawa-senyawa kimia. Gak berhenti juga melakukan penelitian-penelitian ya. Sehingga pada akhirnya ilmu kimia ini dibagilah menjadi 5 cabang utama. Ayo Pak Hendra, kita lanjut ke cabang ilmu kimia. Yang pertama itu ada kimia fisika. Nah, cabang ilmu ini adalah gabungan antara kimia dan fisika. Cabang ilmu ini mempelajari tentang suatu zat dalam skala makroskopik, atomik, subatomik pada suatu sistem kimia dengan hukum-hukum dan konsep fisika yang berlaku. Jadi irisannya antara kimia dan fisika, gabungan. Bukan irisan. Lanjut Pak. Ada lagi kimia analitik. Nah, di kimia analitik ini kita mempelajari tentang cara memisahkan, identifikasi zat, senyawa, suatu benda, suatu bahan, serta menentukan jumlah. Nah, karena berdasarkan menentukan bahan dan jumlahnya ini, akhirnya ilmu kimia sendiri itu dibagi menjadi 2 sub kimia analitik, kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya Pak. Ada lagi kimia organik. Kimia organik ini yang mempelajari tentang sintesis dan sifat-sifat senyawa organik. Lalu ada kimia anorganik. Ini mempelajari tentang sintesis dan sifat-sifat senyawa anorganik seperti garam, mineral, logam, serta senyawa-senyawa organometalik. Gabungan antara dua cabang ilmu ini dia akan membentuk ranting ilmu baru, yaitu kimia lingkungan. Jadi kimia lingkungan itu membutuhkan ilmu-ilmu dari kimia organik dan kimia anorganik. Lanjut Pak. Yang terakhir, biokimia. Nah, biokimia ini adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup dan menganalisa senyawa-senyawa yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Ini adalah irisan antara biologi dan kimia. Jadi itu kenapa kimia kehidupan pun itu dia juga bahas biologi, dia juga bahas tentang kimia. Jadi gabungan antara ilmu biologi dan ilmu kimia. Kita lanjut. Di dalam tubuh kita ini terdapat banyak sekali zat kimia. Dan zat-zat tersebut terus bereaksi tanpa henti. Terus menjalani fungsinya masing-masing selama kita hidup. Tidak hanya kita, benda-benda lain dan makhluk-makhluk lain pun itu tersusun atas zat kimia. Kalau secara harfiah, makhluk itu diartikan sebagai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu ya, termasuk manusia, langit, tanah, air, tanaman, batu-batuan, hewan, gunung, ya semuanya adalah ciptaan ya. Dan jika dilihat dari sisi kimia, ciptaan Allah ini tuh memiliki susunan utama
itu. Jadi kita itu ya satu sama lain sama. Lanjut Pak. Misalkan ya kita bedah nih manusia. Bedah manusia. Maksudnya kita pelajari nih tentang zat kimia penyusun tubuh manusia. Tubuh kita ya. Komponen utamanya yaitu bisa dilihat ya di gambar yang paling banyak itu adalah O, oksigen. Kemudian ada karbon, ada hidrogen dan nitrogen. Total keempat unsur ini itu mencapai 96%. Jadi banyak banget ya. Unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak ini disebut sebagai unsur makro. Ada juga unsur makro lainnya ya, misalnya itu ada kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klorin, dan magnesium. Jadi unsur-unsur ini berfungsi untuk membentuk struktur sel dan jaringan, keseimbangan cairan, dan elektrolit. Kalau C itu kita dapat dari karbohidrat ya. Pokoknya kalau pemenuhan unsur tubuh manusia itu ya pasti dari makan, minuman. Kalau C itu banyak kita peroleh dari karbohidrat. Kalau H dan O itu dari air. Kalau N itu dari protein hewani dan nabati ya. Kalau natrium bisa dari garam ataupun MSG. Jadi jangan anti sama MSG. MSG juga ada natriumnya ya, cuman harus diingat ini nggak terlalu banyak ya, kita perlukan sedikit saja. Nah, unsur lainnya yang ada di dalam tubuh kita itu unsur mikro. Unsur mikro ini adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Itu ada boron, kromium, kobalt, tembaga, ada fluor, iodin, ada besi, manganese, ada selenium, ada silikon, ada tin, vanadium, dan zinc. Di alam ini unsur-unsur mikro, ini unsur mikro ya yang tadi barusan disebutkan, itu adalah unsur-unsur yang tergolong pada golongan logam. Logam itu ya logam yang merupakan bahan kimia beracun dan berbahaya. Tapi anehnya ya, dalam tubuh kita itu diperlukan gitu. Tapi ya dalam jumlah yang kalau nggak ada unsur mikro ini kurang jumlahnya, maka keseimbangan tubuh kita akan terganggu. Kalau dia kebanyakan ya berbahaya, karena itu masuk logam yang berbahaya ya. Kalau di total unsur makro dan mikro di dalam tubuh kita ini ada 25 unsur. Unsur-unsur ini diperlukan dalam jumlah tertentu. Jadi ya jangan berlebihan tapi juga jangan kekurangan. Kalau kurang ya ada efeknya ke tubuh kita. Nah, yuk Pak, coba dilanjut. Ini kalau misal kita kekurangan unsur makro dan mikro, akibatnya ya keseimbangan tubuh kita akan terganggu. Jadi kayak ada yang konslet gitu. Kalau kita kekurangan karbon, kita akan merasa lemas, tidak bertenaga. Jadi kayak kita yang belum makan gitu ya, kita akan kelihatan lesu, lemas, nggak semangat gitu. Nah, kalau kekurangan H, hidrogen dan oksigen, kita akan menjadi pusing. Jadi ada yang salah tuh di dalam tubuh kita ya. Kalau kita kekurangan nitrogen, pertumbuhan kita akan terhambat. Bisa jadi ukuran kita ya nggak sesuai umur gitu. Tapi ya karena kita udah gede ya nggak tumbuh lagi ya. Kalau kalsium, kekurangan kalsium ini bisa merusak tulang-tulang ya. Kemudian kalau kita kekurangan kalium, maka akan mengalami kelumpuhan. Kurang iodin akan menjadi gondok. Ya ini suatu solusi mungkin ya dari
peneliti zaman dulu mengintegrasikan atau memasukkan iodin ini ke dalam garam ya. Jadi garam beriodin itu sudah cukup untuk mencegah gondok. Jadi sudah jumlah iodin yang di dalam garam itu sudah cukup untuk mencegah terjadinya kekurangan iodin di dalam tubuh kita. Kemudian ada Fe, zat besi. Kalau kekurangan ya kita bakal menjadi lemah, kelihatan pucat ya, dan seterusnya. Jadi unsur makro dan mikro di dalam tubuh itu dia bisa hilang karena aktivitas kita, misalnya olahraga atau kita buang melalui urin dan feses ya. Jadi untuk menggantinya unsur yang hilang tersebut kita melakukan makan ya, artinya konsumsi makanan yang sehat dan minum-minuman ya, bisa dari sayuran, buah-buahan, ikan laut itu kaya akan protein, bisa juga tambahan dari multivitamin. Jadi perlu diingat bahwa unsur makro adalah unsur yang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak, dan sebaliknya unsur mikro adalah unsur yang kita butuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau untuk C itu kita bisa dapat dari karbohidrat ya, jadi jangan sungkan untuk banyak makan nasi karena memang C itu adalah kebutuhan makro ya. Berlebihan juga tapi ya cukupnya. Kemudian H dan O itu bisa dari air, nitrogen itu bisa dari protein, bisa dari telur ya, telur juga kaya protein, kacang-kacangan, tahu, tempe itu juga. Kemudian kalsium itu bisa dari susu, kalium itu bisa dari pisang, iodin itu dari garam yang beriodium, dan Fe itu dari sayuran hijau nih. Kalau kita makan sepiring nasi ini ditambah lagi dengan susu dan pisang, waduh wareg. Udah nggak bisa bangun lagi kayaknya. Nah, jadi itu ya, kalaupun misal kita mau diet, itu juga harus mempertimbangkan kelengkapan unsur-unsur yang ada di tubuh kita. Tadi kan ada unsur makro dan mikro. Kalaupun kita mau diet dan nggak mau makan nasi gitu ya, mau makan sayur aja atau buah aja, ini bahaya karena sayur dan buah itu tidak mencukupi untuk unsur makro dan mikro yang dibutuhkan. Ini berbahaya untuk jantung. Lalu MSG itu juga ya jangan khawatir gitu ya, asal jangan berlebihan pokoknya mah. Itu adalah zat penguat rasa, jadi kita hanya memerlukan dalam jumlah sedikit, sama halnya seperti garam dan iodin. MSG itu kan monosodium glutamat, jadi ada Na-nya juga dan ada asam amino non esensial ya. Situ apa-apa, misalkan jangan nggak berlebihan. Nah, jadi dengan tahu komposisi zat kimia penyusun tubuh, kita bisa dapat dengan bijak memilih konsumsi makanan dan minuman untuk tubuh kita. Nah, ini kayaknya videonya mah nggak bisa diputar ya, lucu ini. Jadi ini adalah contoh hewan ya. Kalau hewan itu dia kekurangan unsur makro dan mikro, itu mirip kayak manusia juga. Karena ya unsur penyusun yang ada di hewan itu juga mirip sama kayak manusia. Jadi kalau dia kekurangan salah satu unsur makro ataupun mikro, atau bahkan lebih dari satu unsur, akan mengakibatkan hal yang sama kayak di manusia. Misalnya kekurangan berbagai macam unsur ya, kurang C-nya, kurang N-nya, maka bisa jadi pertumbuhannya terhambat atau tidak sesuai dengan umurnya, dan seterusnya. Nah, jadi kayaknya sih nggak bisa diklik deh. Pak Hendra, coba klik yang warna hitam yang agak ada tanda panah di bawah tulisan pada hewan. Bisa nggak? Nggak muncul ya? Ya kayaknya nggak muncul ya. Oh, nggak muncul. Oke. Jadi ini tuh yang tadi ya Pak Hendra, balik lagi ya. Jadi itu pertumbuhan pada hewan ya, dia mirip sama kita manusia. Jadi di situ ada dua kucing, dia itu bersaudara sebenarnya itu. Jadi lahirnya bareng. Cuman satu kucing itu dipelihara oleh manusia, satunya lagi itu dibiarin aja tuh, dia tinggal di alam bebas. Jadi dia tinggal di satu kotak
yang ada di taman. Ini tuh diambil dari film kartun anak-anak. Cuman muatan pengetahuannya itu real. Jadi kartun ini kartun Jepang ya. Jadi film ini tuh dia nggak asal gitu bikin kartun asal hiburan, enggak. Jadi di sana tuh ada muatannya, muatan pengetahuannya. Jadi si kucing putih itu lihat ya dia kakinya tangannya itu gendut dibandingin lebih gede itu dibandingin sama kucing yang ada belang hitamnya. Dan si hitamnya juga bilang bahwa adiknya itu tumbuh lebih besar daripada dia. Jadi si kucing putih itu dipelihara oleh manusia, dikasih makanan yang banyak, dikasih minuman ya banyak gitu ya, dikasih susu juga. Sedangkan yang hitam ini yang ada belang hitamnya, itu dia harus mencari sendiri makanannya, harus berkompetisi dengan kucing-kucing yang lebih gede. Dia juga bisa jadi mencari makanan di tempat sampah gitu ya. Dan minuman pun untuk minum air aja dia harus berjuang juga. Kalau susu dia sangat sedikit dapat susu. Jadi ya itu ya saya nontonnya film kartun. Nah, jadi dari dari gambar ini tuh ya mau ditunjukkan bahwa pertumbuhan dua kucing ini tuh berbeda. Karena apa? Karena dari apa yang dia konsumsi. Kalau dia mengkonsumsi makanan yang cukup, unsur-unsur di dalam tubuhnya itu ya tercukupi, dia bisa tumbuh sesuai dengan usianya, contohnya yang kucing putih itu ya. Dan kalau kita kekurangan unsur, maka unsur dalam tubuh ya, maka pertumbuhan kita bisa jadi akan tidak sesuai dengan usianya, seperti itu. Lanjut Pak Hendra, kita ke contoh tumbuhan. Nah, untuk tumbuhan pun sama, karena unsur makro dan mikronya pun itu mirip ya. Jadi kalau tumbuhan kekurangan nitrogen, itu bisa kita lihat tanaman jagung, dia daunnya menjadi kuning karena kekurangan nitrogen. Hal nitrogen ini tersedia bebas ya di alam, cuman itu nggak bisa langsung diproses sama tumbuhan, butuh bantuan. Jadi bisa kita kasih pupuk ya, pupuk NPK misalnya atau pupuk lainnya yang mengandung nitrogen nih. Kalau yang di bawahnya lagi ada tanaman yang kerdil layu, itu kekurangan fosfor, kalsium, dan boron. Dia itu tumbuhan, hewan, dan kita itu ya harus dipenuhi unsur-unsurnya ya, agar kita bisa tumbuh sesuai usianya. Tapi kita nggak tumbuh lagi kalau udah sebatas ini. Oke Pak Hendra, kita lanjut. Kita tahu bahwa tadi ya ada unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta ada unsur makro lainnya dan mikro lainnya, adalah penyusun tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang coba kita lihat, ini nih benda-benda yang ada di foto ini, di sekitar kita ya. Jadi ini saya ambil foto di perpustakaan. Di perpustakaan ini ada buku, ada rak buku, ada kursi, meja, dan karpet, dan lain-lain yang mungkin yang. Jadi buku, rak buku, dan meja ini unsur atau komposisi utamanya itu adalah karbon. Kalau kursi ini kelihatannya terbuat dari besi, jadi komponen utamanya itu adalah Fe ya, besi ya. Kalau karpet biasanya itu terbuat dari polivinil klorida, C2H3Cl. Kumpulan-kumpulan dari vinil klorida ya. Nah, kalau kita lihat di sini benda-benda ini itu terdiri dari ada yang satu unsur, ada yang dua unsur, ada yang tiga unsur. Ya berbeda sama kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang setidaknya unsur yang ada di dalam tubuh kita ini ada 25 unsur. Nah, itulah kenapa benda-benda ini yang ada di perpustakaan ini ya tidak mengalami
pertumbuhan dan perkembangan. Mereka ya seperti itu aja. Dari pertama kali dibuat sampai kapan, ya begitu aja. Kecuali jadi reok rusak, makan rayap dan lapuk ya. Berbeda kalau sama manusia, hewan dan tumbuhan, kita mengalami proses tumbuh dan berkembang. Dari yang tadinya kecil, terus kita tumbuh jadi besar, dari yang tadinya tidak ada menjadi ada dan kembali lagi tidak ada. Jadi itu ada siklus kehidupannya. Inilah yang menjadi dasar bahwa kita dikatakan sebagai makhluk hidup dan benda-benda tadi itu makhluk tak hidup. Nah, ini nih. Jadi unsur-unsur yang tadi disebutkan, unsur makro dan mikro itu di dalam tubuh dia terus menjalankan fungsi masing-masing. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Dan unsur-unsur kimia yang tadi kita bahas itu mereka nggak berdiri sendiri, tidak berdiri sendiri ya. Jadi unsur-unsur itu tergabung dalam bentuk molekul-molekul dalam tubuh makhluk hidup. Dan hebatnya lagi nih, molekul-molekul ini itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Sehingga tiap molekul bisa dengan mudah mengenali dan merespon satu sama lain. Di contohnya ini nih, ada karbohidrat dan lemak atau lipid ya. Kalau karbohidrat ini, molekul ini terdiri dari unsur C, H, dan O. Salah satu fungsinya yaitu sebagai sumber energi utama bagi di dalam tubuh. Karbohidrat ini dapat berupa disakarida atau polisakarida. Masing-masing memiliki fungsi yang spesifik, berbeda-beda dan terletak di bagian tubuh yang berbeda-beda pula. Kalau lemak atau lipid ini terdiri dari unsur C, H, O, dan ada N dan P ya. Jadi fungsi dari lemak atau lipid ini adalah menyuplai energi untuk otot, pelindung sel, dan lain-lain. Lanjut Pak Hendra. Ada pula molekul protein dan asam nukleat. Jadi kalau protein ini terdiri dari unsur C, H, O, dan N. Fungsinya ini untuk pembentukan dan pertumbuhan hidup ya. Enzim juga termasuk dalam bagian protein. Jadi enzim ini memiliki peran yang penting di dalam tubuh kita ya. Kemudian molekul asam nukleat. Kalau asam nukleat ini ada unsur C, H, O, dan N. Ya, yang salah satu fungsinya adalah sebagai materi genetik atau juga pembawa sifat induk ya. Nah, secara rinci molekul-molekul penyusun tubuh ini akan dibahas pada webinar di seri berikutnya. Jadi teman-teman ikuti terus webinar biologi berbagi agar nyambung ilmunya ya. Jadi hatam tuh satu kesatuan dari ilmu biologinya. Jadi ini demikian dari saya sebagai ringkasan bahwa di alam yang berlimpah ada 118 unsur yang telah ditemukan dan disusun berdasarkan karakternya di tabel periodik unsur. 25 unsur diantaranya ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ia mengalami reaksi yang terus-menerus dan memiliki fungsi yang khas dalam bentuk molekul-molekul seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Bapak Ibu bisa nambah wawasannya, dan pesan saya adalah tolong tingkatkan literasi siswa kita supaya mereka gak anti terhadap kimia ya. Jadi jangan bilang kalau kimia itu berbahaya. Kimia ya memang ada bahan yang berbahaya, tapi ya tolong agak diperpanjang gitu ya. Bahan kimia yang berbahaya, nah itu baru benar. Jadi jangan dipotong gitu ya. Jangan anti terhadap kimia. Kimia itu aman, asalkan tahu fungsi dan manfaatnya. Ya demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.